Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, pada pertemuan kali ini pada pembelajaran daring atau dalam jaringan mata pelajaran sejarah Indonesia, kita akan membahas mengenai bagaimana memahami konsep dasar sejarah, yaitu berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik. Jadi tujuan pembelajaran kita pada video ini yaitu yang pertama dapat memahami apa sih dari pengertian sejarah, bagaimana konsep berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam sejarah. Yang pertama, secara etimologis asal kata sejarah dalam bahasa Arab yaitu sajarotun yang artinya pohon. Perlu adik-adik ketahui bahwa sejarah dikatakan sebagai pohon yaitu sebab pohon akan terus tumbuh dan berkembang dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang lebih tinggi, yang lebih kompleks dan lebih maju. Nah, itulah seperti pohon yang terus berkembang dari akar sampai ke ranting. Adapun secara bahasa Inggris artinya histori atau masa lampau. Dalam bahasa Yunani, histora atau ilmu. Adapun juga menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ada beberapa poin pengertian sejarah. Yang pertama, sejarah merupakan asal-usul atau keturunan berupa silsilah. Nah, ini juga dapat dikaitkan dengan sebagai pohon berupa silsilah. Yang kedua, sejarah ialah kejadian yang benar-benar sudah pernah terjadi pada masa lalu. Dan yang ketiga, berupa pengetahuan atau penjelasan tentang kejadian, peristiwa yang sudah benar-benar terjadi di masa lampau. Nah, adapun pengertian sejarah menurut beberapa ahli. Yang pertama kita lihat menurut Muhammad Yamin, yakni sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dibuktikan dengan kenyataan. Menurut Muhammad Yamin. Terus yang kedua menurut ilmu Khaldun. Jadi sejarah dapat didefinisikan sebagai catatan tentang masyarakat umum, manusia atau peradaban manusia yang terjadi pada watak atau sifat masyarakat itu. Dan yang ketiga, Sartono Kartodirjo. Jadi menurut Sartono Kartodirjo, sejarah merupakan bentuk penggambaran pengamalan kolektif di masa lalu. Dan untuk mengungkapkannya dapat melalui aktualisasi dan penetesan pengamalan masa lalu, yaitu menceritakan suatu kejadian adalah cara membuat hadirnya kembali peristiwa tersebut dengan cara mengungkapkan secara verbal. Jadi dapat disimpulkan dari beberapa menurut ahli tersebut dan pengertian secara etimologi bahwa sejarah dapat disimpulkan merupakan ilmu yang mempelajari berbagai peristiwa yang terjadi pada kehidupan manusia pada masa lalu. Lanjut kita belajar mengenai konsep berpikir kronologis dalam sejarah. Jadi dapat diartikan bahwa konsep berpikir secara kronologis dalam sejarah sebagai catatan kejadian dari sebuah peristiwa yang diurutkan dengan sesuai dengan waktu yang terjadinya peristiwa tersebut. Jadi berpikir secara kronologis atau berpikir secara runtut, berkesinambungan dan teratur, yaitu dapat memberikan secara utuh tentang suatu peristiwa sejarah. Manfaatnya yaitu berpikir secara kronologis, kita dapat
dengan mudah memahami dan mematuhi makna serta manfaat sebuah peristiwa tersebut. Contohnya yaitu mengenai peristiwa kemerdekaan. Jadi peristiwa kemerdekaan ini kita dapat contohkan berpikir secara kronologis. Jadi peristiwa proklamasi kemerdekaan dilatar belakangi menyerahnya Jepang kepada sekutu. Kemudian para pemuda bereaksi atas menyerahnya Jepang, sehingga terjadilah peristiwa Rengklas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengklas Dengklok. Dan pada akhirnya diputuskan untuk penyusunan teks proklamasi serta melakukan proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jadi itu yang dimaksud dengan urut dan runtut dan berkesinambungan kita dapat ambil dari contoh peristiwa kemerdekaan. Yang pertama itu dilatar belakangi oleh menyerahnya Jepang, terus pemuda bereaksi dan atas menyerahnya Jepang sehingga terjadilah peristiwa Rengklas Dengklok. Terus nanti adanya penyusunan teks proklamasi serta melakukan proklamasi kemerdekaan. Lanjut materi berikutnya yaitu konsep berpikir diakronik. Jadi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani yakni dia, dan kronos dia punya arti melewati atau melintas, sedangkan kronos artinya perjalanan waktu. Dengan begitu kita bisa mendefinisikan diakronis sebagai peristiwa yang dalam prosesnya melewati perjalanan waktu, karena subjek dalam sejarah berhubungan dengan segala sesuatu dalam sudut pandang waktu. Jadi dalam konsep berpikir sejarah secara diakronik yaitu punya makna terhadap suatu peristiwa dengan cara penelusuran masa lalu. Jadi sebuah peristiwa tersebut sejarah tidak berdiri sendiri, tapi dibarengi dengan peristiwa sebelumnya atau yang kita kenal dengan sifat sebab akibat. Jadi pola berpikir diakronik sangat mementingkan proses terjadinya sebuah peristiwa. Ciri-ciri dari berpikir diakronik yang pertama yaitu bersifat vertikal atau lebih menjelaskan proses suatu peristiwa dari awal hingga akhir. Ciri-ciri yang kedua yaitu cakupan kajian jauh lebih luas. Kita lihat contohnya yaitu mengenai Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai 1830. Ini merupakan kita ambil contoh dari berpikir diakronik. Mengapa kita ambil dari Perang Diponegoro? Yang pertama kita bahas peristiwa penting yang terjadi dalam Perang Diponegoro tersebut. Yang pertama, pemerintah kolonial berencana membangun jalan untuk melancarkan sarana transportasi dan militer di Yogyakarta. Itu peristiwa penting yang pertama. Dan yang kedua, pada tanggal 20 Juli 1825 terjadilah perang di Tegalrejo dan dikepung oleh serdadu Belanda. Terus yang ketiga peristiwanya, Pangeran Diponegoro dan pengikutnya menyusun strategi perang gerilya. Setelah itu Belanda menerapkan strategi benteng Tetzel pada tahun 1827. Setelah itu tahun 1829 Kiai Mojo ditangkap. Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap di Magelang pada tahun
pada 25 Maret 1930. Jadi adik-adik dapat disimpulkan bahwa berpikir secara diakronik yaitu bertujuan untuk mengajarkan kita cara berpikir secara kronologis, secara teratur dan berurutan, atau supaya kita mempelajari sejarah sesuai urutannya yang terjadi peristiwa dalam sejarah tersebut. Lanjut kita dengan materi konsep berpikir sinkronik. Jadi sinkronik ini aslinya berasal dari bahasa Yunani, yaitu syn yang artinya dengan dan kronos yang artinya waktu atau masa. Jadi sinkronik artinya meluas dalam ruang tetapi sempit dalam waktu. Jadi berpikir secara sinkronik itu kita menganalisa suatu peristiwa pada intinya saja, tidak menganalisa suatu peristiwa dari awal. Ciri-ciri dari berpikir sinkronik yang pertama bersifat horizontal, artinya tidak menjelaskan suatu peristiwa dari awal dan hanya pada intinya saja. Yang kedua, cakupan kajiannya yang lebih sempit. Yang ketiga, cenderung lebih serius dan sulit. Contohnya kita misalkan dalam materi demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959 yang dilihat secara kondisi ekonominya. Jadi meskipun Indonesia telah merdeka tahun 1950, tetapi kondisi ekonominya pada saat demokrasi liberal masih sangat buruk. Apa yang menyebabkan ekonominya sangat buruk atau tersendat? Yang pertama, ekonomi hanya mengandalkan satu jenis ekspor hasil bumi. Jadi kita belum bisa memproduksi hasil bumi, sehingga kita hanya bisa mengekspor hasil bumi karena pada saat itu pabrik-pabrik belum ada untuk ekspor tekstil dan sebagainya. Yang kedua, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan yang telah ditetapkan dalam konferensi meja bundar. Terus yang ketiga, defisit yang harus ditanggung pemerintah pada saat itu sangatlah besar, berkisaran 5 sampai 1 miliar yang dirancang Belanda. Terus yang keempat, pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi nasional. Selanjutnya, dalam sistem keamanan dalam negeri juga tidak menguntungkan. Tidaknya stabil situasi politik dalam negeri mengakibatkan banyaknya pengeluaran di luar rencana. Yang terakhir mengenai apa sih perbedaan diakronik dan sinkronik. Yang pertama, diakronik memanjang dalam waktu tetapi menyempit dalam ruang. Kalau sinkronik meluas dalam ruang tetapi memiliki batasan sempit dan waktu. Ini perbedaannya. Terus yang kedua, memahami peristiwa dengan melakukan penelusuran masa lalu. Sedangkan sinkronik mementingkan struktur yang terdapat dalam suatu peristiwa. Yang ketiga, lebih mementingkan proses terjadinya suatu peristiwa secara diakronik. Sedangkan secara sinkronik memperluas ruang dalam suatu peristiwa. Berikut penjelasan dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Apabila adik-adik merasa kurang jelas, dapat
bertanya langsung atau melalui WA, silakan WA di grup bila yang kurang jelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.